adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau dipikir-pikir, kita ternyata udah lama banget ya gak ketemu secara langsung. Udah setahun, lebih bahkan. Tapi gak apa-apa, kita tetap harus bersyukur dan bersemangat karena masih bisa bertemu di ibadah online hari ini. Oh iya adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan pada kami tiap harinya. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami ingin memulai ibadah kami, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, berkati juga pembawa firman pada hari ini. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini akan didasari dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Nah adik-adik, untuk persembahannya bisa ditransfer atau bisa langsung diserahkan ke gereja dengan menuliskan persembahan sekolah minggu di depan amplopnya. Terima kasih atas persembahannya adik-adik. Persembahan kali ini akan diiringi instrumental lagu Ku Beri Persembahan. Marilah kita bawa persembahan ini dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami, agar kami bisa mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memberikan sedikit dari pemberian-Mu. Semoga dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Apabila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Kau berkati agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat menirukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan nih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan.
Tuhan, sebab Dia baik, wawasan untuk selamanya, kasih setianya. Halo, salam sehat semuanya. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Fani, bagaimana kabarmu hari ini? Hari ini kabarku sangat baik karena aku bisa bangun di pagi hari. Wah, puji Tuhan ya. Fani dan adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Fani akan membaca untuk kita semua, tapi adik-adik yang ada di rumah membaca bersama-sama dengan Fani ya, dengan bersuara. Bagaimana Fani? Siap. Oke, adik-adik yuk kita simak sama-sama, kita membaca bersama-sama. Dari mana bacanya Fani? Dari Mazmur Mazmur 138 ayat. ayat 1 sampai 2. Oke. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Terima kasih Fani. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita tentang seorang bapak yang sudah tua. Suatu kali ia duduk termenung mengingat-ingat peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau ketika ia belum menjadi tua sekali. Ia ingat dulu ketika dia masih muda, Tuhan memilihnya menjadi seorang raja. Bapak itu juga ingat dulu ia pernah hidup terlunta-lunta. Ia harus meninggalkan istananya yang megah. Ia harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan banyak sekali orang-orang yang membantunya di dalam istana itu. Loh, kenapa dia meninggalkan istananya? Karena ada orang yang tidak menyukai bapak itu. Orang itu ingin mencelakai bapak itu. Jadi bapak itu sembunyi. Ia bersembunyi di dalam sebuah goa. Hah? Di sebuah goa? Ia sembunyi di dalam sebuah goa yang namanya Goa Adulam. Lalu dari mana ia dapat makanan? Nah, itu dia Fani, luar biasanya. Bapak itu sangat bersyukur karena ada seseorang yang sudah tua juga, itu namanya Bapak Barsilai. Bapak Barsilai ini rajin sekali mengirimkan makanan kepada bapak tua itu. Tahu nggak dia kirim apa aja? Bapak Barsilai mengirim makanan berupa roti, gandum, kacang-kacangan. Ini bukan kacang mainan ya, tapi berbagai jenis kacang. Lalu madu, terus keju. Wow, enak ya. Dia juga mengirim daging, berbagai macam jenis daging dan makanan banyak sekali. Supaya apa coba? Supaya bapak tua itu bisa tetap makan sekalipun bapak tua itu ada dalam pelarian. Wah, baik sekali ya Pak Barzila itu. Iya Fani, itulah sebabnya bapak tua itu sangat bersyukur. Apalagi waktu bapak tua itu ada di dalam pelarian, ia juga sering mengalami sakit. Makanya ketika bapak tua itu ingat-ingat peristiwa yang dulu-dulu, ia kembali mengingat masa lalunya, ia sangat bersyukur. Aku sepertinya pernah mendengar cerita itu. Apakah yang dimaksudkan bapak tua yang bersembunyi di Gua Adulam itu adalah Raja Daud? Benar sekali. Iya, Raja Daud. Raja Daud yang mengalahkan Goliat itu ya? Betul sekali. Hidup Raja Daud memang banyak lika-likunya. Ia menghadapi berbagai macam tantangan, penderitaan, sakit penyakit. Bahkan berulang kali nyawanya terancam, ia mau dibunuh.
Bertahun-tahun ia berada di dalam pelarian. Tetapi Tuhan Maha Baik. Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Bapak Daud. Untuk itulah Fani, Bapak Daud itu sangat bersyukur. Nah, Fani dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua juga harus bersyukur loh. Caranya bagaimana ya? Caranya? Nah, cara yang paling mudah adalah membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, yang sudah menolong kita, begitu. Oh, misalnya kalau kakak bantuin aku rekaman buat sekolah minggu itu, terus aku berterima kasih ya. Kalau aku didoakan oleh teman-teman di kelompok doa, aku berterima kasih ya. Betul sekali. Iya. Juga ketika kita menerima pemberian orang lain, kita juga harus bilang terima kasih. Oh, iya aku ingat waktu itu aku dibeliin es krim sama temennya mama. Aku bilang terima kasih loh mama sama tante yang kasih aku es krim. Iya, anak pinter itu namanya. Itu bagus banget. Tahu nggak Fani dan adik-adik? Tuhan itu memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Tuhan memakai kakak, memakai adik, papa, mama, mbak yang bantu di rumah, atau teman, atau siapapun di sekitar kita untuk menolong kita dengan berbagai macam cara yang beda-beda. Jadi, kalau kita menerima kebaikan atau pertolongan dari seseorang, selain kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang itu, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Oh, caranya bagaimana? Caranya, nah ingat-ingat ya, caranya kita berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa berdoa juga untuk orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Dengan begitu, kita akan selalu belajar untuk disiplin mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terus ada lagi nggak cara lain untuk mengucap syukur? Ada, dengerin ya. Cara lain untuk mengucap syukur adalah dengan menjadi berkat buat orang lain. Kan Fani sudah diberkati Tuhan ya. Adik-adik di rumah juga sudah diberkati Tuhan kan? Bisa hidup, bisa bangun pagi, ditolong mama papa, dibantu teman-teman dan berkat-berkat yang lain. Jadi kalau Fani sudah terima berkat dari Tuhan, adik-adik juga sudah terima berkat dari Tuhan, maka kita juga harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Mengerjakan misalnya nih dengan memberikan pertolongan kepada orang lain ya, lalu mengerjakan pekerjaan rumah yang bisa dilakukan tentunya sesuai dengan kemampuan. Nggak angkat galon kalau belum bisa angkat galon ya. Jadi menolong papa mama di rumah sesuai dengan kemampuan. Lalu belajar dengan tekun, dengan rajin, itu juga merupakan ungkapan syukur. Oh, Gitu. kalau belajar mandiri itu juga termasuk ucapan syukur bukan? Iya, benar sekali. Misalnya nih, Tuhan sudah memberikan Fani tangan. Tuhan juga sudah memberi Fani kaki. Nah, cara mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi tangan dan kaki adalah misalnya meletakkan piring kotor seusai makan di tempat piring kotor tanpa bantuan orang lain. Berusaha untuk mengerjakan sendiri, kecuali kalau piringnya banyak banget lalu berat, nah baru deh Fani minta tolong. Tapi kalau itu adalah piring bekas makan Fani yang sudah digunakan oleh Fani sendiri, maka Fani berusaha untuk membawa piring makan itu yang kotor ke tempat piring kotor sendiri. Itu cara mengucap syukur kepada Tuhan. Gitu. Oh, baik, aku akan selalu mengucapkan syukur. Iya. Nah, adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan.
karena Tuhan begitu baik kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Yuk. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan Tuhan di hidup saya, waktu saya mengerjakan ujian, saya mendapatkan nilai yang bagus. Saya bisa mengerjakan ujian itu dengan baik. Keluarga saya dan saya masih diberikan kesehatan. Keluarga saya masih dicukupkan kebutuhannya. Dan itu aja sih, seperti itu. Pengalaman saya saat melakukan ujian sekolah kemarin adalah saya sangat bersyukur atas berkat dan pernyataan dari Tuhan. Walaupun ujian sekolah dilaksanakan secara online, tetapi saya berdoa memohon pertolongan Tuhan agar dapat mengerjakan soal ujiannya dengan lancar dan baik. Puji Tuhan, saya dapat melewati ujian kemarin dengan lancar dan baik karena saya mengandalkan Tuhan dalam mengerjakannya, bukan dengan kemampuan saya sendiri. Terima kasih. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup aku. Kemarin tanggal 26 Mei aku bertambah usia. Lalu Tuhan Yesus juga membimbing dan mendampingi aku selama aku melaksanakan ujian lulusan sekolah. Tuhan Yesus bantu aku untuk menjawab soal-soal dan semoga aku mendapatkan hasil yang memuaskan dan aku bisa masuk SMP yang aku inginkan. Tuhan Yesus juga menjaga kesehatan aku dan keluargaku dalam masa pandemi COVID ini. Jadi pertolongan Tuhan akhir-akhir ini adalah waktu aku ujian praktek bahasa Indonesia itu aku deg-degan banget, tapi abis itu aku berdoa walaupun masih deg-degan kayak masih kayak bergetar gitu, tapi puji Tuhan lancar ujian praktek bahasa Indonesianya, terus nggak ada yang salah. Terima kasih. Nah, adik-adik, gimana tadi firman dan aktivitasnya? Seru dan menarik kan? Sebelum kita menutup ibadah hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Ya Tuhan, kami juga ingin melakukan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami supaya apa yang menjadi kegiatan kami selanjutnya dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya juga firman Tuhan hari ini dapat berguna untuk kami semua. Marilah kita menutup doa yang kurang dari sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.